Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa akuntansi perpajakan Universitas Mercu Buana ya. Kita bertemu lagi di pertemuan asinkronus, pertemuan 10 akuntansi perpajakan. Kali ini materi kita tentang modal ekuitas. Setelah kemarin kita membahas masalah laporan komersial, fiskal, ke aset lancar, aset tetap, terus juga ke liabilitas, utang piutang pajak, sekarang ke modal ekuitas ya. Sama sesuai dengan alur dari laporan keuangan ya teman-teman ya. Modal ekuitas itu adalah bagian akhir yang biasanya dibahas di neraca ya atau balance sheet. Karena selanjutnya kita akan membahas beralih ke laporan laba rugi, teman-teman ya. Ekuitas itu apa ya? Ekuitas itu secara definisi adalah hak sisa ya, teman-teman. Residual interest atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan semua kewajiban dan sesuai SFSC nomor 6 bahwa ekuitas adalah sisa kepemilikan. Jadi, kalau kita mau melihat sebenarnya berapa aset kita sebenarnya, yaitu dilihat di ekuitas, teman-teman. Kok nggak lihat di aset sih? Nggak lihat di aktiva? Karena kalau aktiva ada dan kita masih punya utang kan sebenarnya kita punya kewajiban untuk bayar utang itu pakai aset ya teman-teman ya. Maka nilai nilai residualnya, nilai selisihnya di ekuitas itulah adalah nilai aset kita, aset bersihnya di situ teman-teman. Kemudian ekuitas itu erat hubungannya dengan pemilik saham atau owner ya, dengan prestasi atau kinerja manajemen selama periode tertentu. Ya memang karena di dalam ekuitas itu isinya ya tentu saja adalah saham ya, modal dari pemilik, kemudian adalah kinerja manajemen. Kinerja manajemen itu adalah laba ditahan ya. Kalau misalnya nilai RE, nilai laba ditahannya itu lebih tinggi dari modal, berarti manajemennya itu pinter ya, bisa menggunakan modal yang ada mendapatkan laba lebih tinggi daripada modal. Kalau misalnya nilai RE, nilai laba ditanya itu lebih kecil daripada modal, berarti manajemen nggak pinter gitu ya. Manajemen itu modalnya sekian kok labanya nggak nyampe segitu ya, berarti nggak terlalu pinter ya, nggak bisa menggunakan modal yang ada. Tentu saja ada kebijakan-kebijakan berapa tahun seharusnya waktu atau batasan jumlah RE itu, jumlah laba ditahan itu melebihi dari ekuitas. Kemudian ini ya yang ada di ekuitas itu pertama adalah investment by owner ya teman-teman ya. Di situ di dalamnya dijelaskan berapa modal sahamnya gitu ya teman-teman ya. Berapa lembarnya, berapa rupiahnya, berapa uang dari pemilik modal yang ditanam di perusahaan ya. Entah itu misalnya perusahaan privat yang pemilik modalnya hanya beberapa orang ataupun perusahaan terbuka yang pemilik modalnya banyak ya. Terus distribution by owner ya. Kalau misalnya ownernya memang ngambil minjem ya itu juga bisa ya, biasa di ekuitasnya dikurangin ya kalau misalnya perusahaan firma itu misalnya disebut prefer gitu ya, di situ juga. Terus comprehensive income ya, laba ditahan itu ada di posisi ekuitas juga teman-teman ya. Jadi tiga jenis ini yang ada di posisi ekuitas teman-teman kelompoknya. Kemudian kalau ngomongin tadi investment by owner ya adalah modal saham kan teman-teman ya. Modal saham itu adalah capital stock, kapital atau stok, yaitu modal perusahaan yang berasal dari penjualan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang diperoleh dari hasil penjualan saham ini adalah menjadi modal pokok dari perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan terbuka itu, perusahaan PT ya, perusahaan terbuka itu memang menjual saham teman-teman ya. Baik itu PT-nya tertutup maupun terbuka ya. Jadi lembar sahamnya berapa yaitu menjadi modal perusahaan ya. Saham berdasarkan kepemilikan ada namanya common stock atau preferred stock ya, teman-teman. Ada dua jenis itu ya. Sedangkan saham berdasarkan pengalihan ada bearer stock ataupun registered stock ya, teman-teman. Kemudian saham berdasarkan kinerja perdagangan ya, ada berbagai jenis ya, teman-teman ya. Kalau kita mau melihat atau kita tertarik beli saham, kita cek sahamnya itu lihat dari mana? Lihat dari kinerja perdagangannya ya. Ada namanya income stock, ada growth stock, ada speculative stock, ada juga counter stock, ada juga blue chip stock ya. Yang mana yang bagus ya itu tergantung kita. Kita senangnya yang mana teman-teman ya. Harga saham yang dijual kepada publik ya ataupun kepada investor ada berbagai jenis teman-teman. Ada harga nominal, ada juga harga perdana, harga pembukaan, harga pasar, harga penutupan ya. Pada saat kita misalnya meneliti harga pasar saham ya itu banyak jenisnya teman-teman ya. Ada yang harga penutupannya, harga pasarnya, harga pembukaannya ya. Kita mau menganalisisnya yang mana ya. Melihat dari kinerja saham juga dilihat misalnya mau cari pengaruh yang mana, pengaruh suatu hal terhadap harga saham, kita harus menentukan harga saham mana yang akan kita analisis. Kemudian laba ditahan ya. Kalau tadi misalnya kita ngomongin investment by owner, kalau ini adalah kinerja dari manajemen ya. Tadi saya bilang bahwa kinerja manajemen itu tercantum atau tersaji dalam namanya laba ditahan teman-teman ya.
Laba ditahan adalah secara definisi saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan ya. Jadi pada saat nilai laba ditahan berapa, ya itulah adalah kinerja manajemen ya biasanya ditentukan dibagikan atau enggak dividennya keuntungan ke investor itu berdasarkan RUPS rapat umum pemegang saham ya teman-teman. Ini laba ditahan ya. Laba ditahan pertama adalah distribusi yang ditujukan untuk para pemegang saham ya. Tentu saja laba ditahan itu ya tujuannya semuanya untuk pemegang saham karena pemilikan pemegang saham ya. Jadi nilai laba ditahan itu nanti ditentukan semuanya untuk returnnya pemegang saham atau misalnya untuk digunakan kembali oleh manajemen untuk operasional perusahaan. Makanya labanya ditahan ya. Kemudian perubahan prinsip akuntansi, koreksi laporan periode sebelumnya, penyisihan laba ditahan, transaksi saham treasury, kuasi reorganisasi, dan penutupan saldo rekening dasar laba rugi ya. Jadi laba rugi berapa tiap tahunnya itu akan langsung masuk ke laba ditahan teman-teman. Kemudian dividen ya, dividen ini juga tadi bisa diambil oleh investor ya. Dividen ini ada dividen aktiva selain kas, dividen utang, dividen saham, dividen likuidasi ya. Manfaat menghitung laba ditahan ya. Ngapain sih kita menghitung laba ditahan? Pertama adalah manfaatnya menghitung laba ditahan. Pertama membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal ya. Kalau kita misalnya lihat laba ditahan udah ada berapa ya, kita bisa hitung kira-kira ini laba ditahan. Laba ditahan ini bisa kita gunakan untuk kegiatan bisnisnya berapa persen misalnya gitu ya. Terus untuk melunasi utang yang ada, misalnya oh kalau bisnis sih kayaknya masih bisa jalan nih, tapi kita masih ada laba ditahan nih nggak dibagiin dividen ya udah kita bayar utang aja dulu biar kita nggak kena biaya bunga lagi misalnya. Terus cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan itu juga bisa ya. Terus untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang itu juga bisa. Jadi nggak serta merta misalnya manajemen dalam RUPS misalnya oke aja misalnya tahun ini labanya berapa 100% dikasih dikasih dividen kepada investor nanti perusahaannya nggak jalan karena uangnya udah habis ya labanya udah habis semua ke investor gitu ya jadi diputerin ditahan gitu supaya nanti ke depannya lebih berkembang lebih sustain lebih berkembang lagi perusahaannya gitu ya menghitung laba ditahan macam-macam ya teman-teman ya jadi yang pertama biasanya dilihat dulu ya, laba operasi berapa, laba sebelum pajak, terus laba setelah pajak, dihitung pajaknya berapa, terus dividen yang mau dibayarkan berapa, sisanya ya itulah laba ditahan, teman-teman. Ya, nah di dalam saham ya di dalam ke kelompok saham yang tadi ya ada yang namanya right issue saham ya, teman-teman. Berarti ini investor berhubungan dengan investor ya, teman-teman ya. Secara definisi, right issue itu adalah penerbitan saham baru. Di mana saham itu diprioritaskan untuk pemegang saham atau investor lama ya. Bisa jadi perusahaan itu bikin right issue saham supaya misalnya karena butuh uang tambahan ya, butuh uang operasional yang baru, misalnya yang banyak, akhirnya menerbitkan saham baru gitu. Tapi sahamnya itu tetap diprioritaskan untuk pemegang saham yang lama gitu ya. Kemudian waran saham ya. Waran merupakan hak untuk membeli atau obligasi saham atau obligasi di satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten. Ya, nah aturan perpajakan dan akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan ekuitas adalah PSAK 56, PSAK 53 ya. Sedangkan berhubungan dengan pajak itu ada di PP 14 tahun 97 ataupun PP 9 tahun 2021 tentang HPP ya, Cipta Kerja teman-teman. Nah, itu materi kita hari ini tentang ekuitas teman-teman ya. Mudah-mudahan kita menutup materi neraca ini kita pahami posisi antara aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Yang mana yang akan Anda gunakan untuk melihat kinerjanya perusahaan ya tergantung Anda apakah mau di saham, apakah mau di ekuitas, di laba ditahan gitu ya, apakah di aset ataukah justru di liabilitas karena banyak juga investor yang ngelihat menganalisis perusahaan based on dari liabilitasnya gitu ya. Terima kasih sampai ketemu lagi nanti pertemuan 12 mata kuliah akuntansi perpajakan. Selamat siang. Assalamualaikum.